Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita mengerti dalam hidup kita ini bahwa hidup kita ini adalah penuh dengan janji Tuhan? Tapi seringkali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak mengerti ketika Tuhan menepati setiap janji Tuhan terhadap hidupnya. Bahkan tidak banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena merasa dia tidak menerima janji Tuhan. Makanya Rasul Petrus tekankan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa sabar Tuhan menunggu kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa sabar Tuhan melihat segala kelakuan kita di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan rindu setiap orang tidak ada yang binasa, melainkan semuanya bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini salah satu teguran yang jelas dinyatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat, bahkan orang-orang percaya. Kepada kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita memegang teguh janjinya Tuhan sampai kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita kecewa terhadap Tuhan, seringkali kita marah terhadap Tuhan karena kita merasa tidak menerima janjinya Tuhan. Padahal kita tidak menerima karena kita tidak mengenal siapa Allah kita, karena kita tidak mengenal siapa juru selamat kita. Janjinya bagi kita adalah keselamatan. Ketika kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu sabar menunggu kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari rubah cara pikir kita. Mari kita mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang diperbaharui? Pembaharuan budi, pola pikir, cara melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau, makanya kita akan bertobat dan semakin dekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendakinya supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betapa besar kasih Allah akan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dia sabar menunggu kita untuk berbalik kepada Tuhan. Dia sabar supaya kita mengimprove cara pikir kita, menerima janji-janjinya Tuhan, dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, mari taat dan setia di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu komitmen yang dipegang oleh Tuhan. Itu adalah salah satu contoh yang dikasih Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Mari belajar setia di hadapan Tuhan dan jangan berbalik daripada Tuhan. Ketika kita setia di hadapan Tuhan, kita akan melihat betapa luar biasanya cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan akan diberkati Tuhan dan menerima janji Tuhan sesuai dengan waktu dan tempat dan dimanapun kita berada dengan waktunya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita
meresapi, mari sama-sama kita merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita berubah dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi gereja yang sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat baik, sehingga kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kami memegang janji Tuhan, dan kami ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami terus dan semakin kuat di dalam Tuhan memegang janji-janjinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.